Kisah ini diceritakan langsung oleh yang punya peran di dalamnya, bukan cerita fiksi atau karangan belaka. Episode kedua. Orang mungkin bisa salah beragam cara, tetapi bisa benar hanya dalam satu cara. Itulah mengapa seseorang begitu mudah untuk gagal dan susah untuk sukses. Mudah untuk meleset dari sasaran dan sukar untuk tepat mengenainya. Sama halnya dengan wanita itu. Kini wanita itu berada dalam keadaan serba salah. Di satu sisi dia harus bisa jadi istri yang baik, di satu sisi lagi dia juga harus bisa jadi ibu yang baik. Kuucap kebenaran tidak sebanyak yang aku inginkan, tetapi sebanyak yang aku berani, dan aku akan sedikit lebih berani saat aku beranjak tua. Ucap dalam hati wanita itu. Hampir setiap hari wanita itu selalu terbayang-bayang anaknya. Sesekali wanita itu ingin berkunjung dan bertemu anaknya yang sekarang tinggal dengan neneknya. Namun itu semua hanya sebatas ilusi, karena suaminya yang sekarang tidaklah lebih baik dari suami yang pertama. Goresan luka yang ada di wajah, lengan, dan badannya, itu sudah nampak jelas perlakuan suaminya seperti apa. Sayangnya kejadian itu bukan di masa sekarang yang dimana semua orang paham akan hak dan kewajiban. Saat ini kebenaran telah menjadi begitu kabur dan kepalsuan begitu merajalela, sehingga tanpa kita mencintainya, kita tidak akan bisa mengetahuinya. Ucap wanita itu dalam hatinya sambil meneteskan air mata. Dulu wanita itu membayangkan sesuatu yang indah bisa tercipta bersama suaminya itu. Alih-alih Tuhan berkehendak lain, kini tiba di mana kesabaran wanita itu sudah habis. Akhirnya wanita itu minta cerai, tapi suaminya tidak mau menceraikannya. Karena wanita itu punya prinsip yang teguh. Di depan suaminya wanita itu berkata, "Jika kamu tidak mau menceraikan aku, maka aku yang akan menceraikan kamu." Suaminya hanya bisa diam ketika istrinya berbicara. Lama waktu yang ditunggu, akhirnya suaminya menjawab, "Kasih kesempatan buat aku untuk memperbaiki hubungan ini. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku yang selama ini sudah membuat kamu kecewa, sudah membuat badan kamu memar-memar. Jadi tolong kasih kesempatan sekali lagi." "Maaf, aku sudah tidak bisa," jawab istrinya. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke gua untuk menyelesaikan perceraian. Benar atau salah hadir pada watak setiap hal. Segala sesuatunya tidak menjadi benar hanya karena diperintah, dan tidak pula salah hanya karena dilarang. Kini wanita itu kembali pulang ke rumah orang tuanya. Rasa senang dan bahagia terlihat ketika wanita itu bisa kembali bersama anaknya. Sudah menjadi bagian dari orang bijak untuk memanjakan dirinya dengan kenikmatan sederhana dari makanan dan minuman. Kini wanita itu kembali bersemangat lagi bersama anaknya demi menggapai harapan dan cita-cita. Pertengkaran tidak akan bertahan lama atau bertambah masalah jika kesalahan hanya ada pada satu pihak saja. Jarang menemukan orang yang berpikiran baik, kecuali mereka yang setuju dengan pendapat kita. Banyak kisah yang tersirat pada wanita itu. Kini wanita itu melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Dengan keikhlasan dan ketulusan, usahanya pun bisa maju dan berkembang hingga banyak anak muda, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Siang malam selalu ramai. Wanita itu pun tidak cukup berpikir di situ saja. Wanita itu memfasilitasi anak-anak yang suka ngumpul atau pelanggan setia dengan dibuatkannya area tenis meja, karambol, catur, dan yang lainnya, yang intinya biar anak-anak tidak merasa jenuh, yang bisa saja anak-anak bosan. Banyak orang yang membanggakan usahanya. Banyak orang yang meniru gaya usahanya, namun banyak pula yang gagal. Kenapa banyak orang gagal ketika meniru gaya seseorang? Yang pertama, namanya gaya meniru belum tentu disertai dengan kesukaan terhadap bidangnya, dan yang kedua, selalu berandai-andai kalau saya jadi dia. Lebih baik hindari hal-hal tersebut kalau tidak mau terjerumus ke arah iri dan dengki. Dari hasil survei penelusuran Mbah Google,
80% akan menjatuhkan orang yang ditirunya. 20% akan mengalah mundur. Mungkin rezekinya bukan di situ. Jadi sudah jelas ya. Dalam catatan wanita itu, ada 3 lembar yang dibuatnya melekat menjadi nyatu, dan ketika lembaran demi lembaran dipisahkan, ternyata ada kisah yang memilukan terkait awal mula usahanya. Waktu itu wanita itu tidak mempunyai modal. Bahkan untuk kebutuhan sehari-harinya wanita itu hanya nunggu jasa orang-orang yang menyuruhnya. Seperti nyuci baju, belanja ke toko, nanam padi dan panen padi. Profesi itu tidaklah bisa jadi pendapatan pokok. Akhirnya wanita itu dengan sepeda tuannya berani menjualkan produknya orang lain keliling kampung dengan membawa anaknya. Hari pertama wanita itu beruntung jualannya hanya sisa beberapa. Hari kedua juga masih sama hingga hari-hari berikutnya, dan tibalah di hari itu. Saya tidak bisa sebut nama harinya, takut yang punya hari itu marah. Sebut saja hari naas bin tragis bin ironis. Ketika orang tuanya asik mengayun sepeda, di tengah perjalanan kaki anaknya masuk ke bagian roda belakang. Semakin diayun anak itu semakin tidak bisa mengangkat kakinya ke atas. Akhirnya anak itu hanya bisa pasrah dengan keadaan kaki satunya masuk roda dan kaki satunya seperti orang lari. Beruntung tangannya berpegangan erat. Kalau tidak bisa saja kakinya patah. Orang tuanya belum sadar kalau sepedanya berasa berat diayun. Akhirnya ketika ada orang yang melihat, sontak saja langsung teriak histeris. Menyaksikan kejadian itu, barulah orang tuanya langsung menghentikan sepedanya. "Kenapa tidak bilang ibu kaki kamu masuk dalam roda?" ucap ibunya. Anaknya hanya diam dan tersenyum. Banyak yang datang, ada yang merasa kasihan, ada yang sekedar ingin tahu, dan ada pula yang ketawanya tidak lepas. Mungkin bagi dia itu adalah hal yang lucu. Itulah pengalaman naas bin tragis bin ironis kala kecil anak dan orang tuanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lihat saja di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tidak lupa tekan tombol lonceng.